Jadi di sini tunggu sebentar. Jadi di rumah tuh selalu ada apa, kayak ruangan lab kecil. Jadi sebelum masuk ke lab tuh pertama yang harus pakai eh, ini sarung tangan. Jadi kan pembuatannya air perak, jadi air perak ini harus higienis supaya yang mengonsumsinya terjaga keamanan, karena ini minuman kesehatan yang perak yang bisa menghancurkan lendir seperti itu. Kedua, yang harus dipakai masker supaya tidak menulari air perak lainnya. Yang kedua, nah setelah itu eh, yang harus dilakukan adalah penuangan. Jadi dituang dulu ke mana, ke ininya, ke botol-botol masing-masingnya. Nah ini botol-botol, jadi ini apa yang sudah jadi, perak-perak yang sudah jadi, ada butiran-butiran peraknya di bawah yang tidak nggak terurai secara halus. Kemudian disisihkan dengan dimasukin botol-botol seperti ini untuk terhindar dari sinar matahari maupun polutan-polutan lainnya, gitu kan. Nah seperti itu. Dan satu botol ini mengandung 500 ml air perak dengan 99 perak murni, gitu. Oke, botol-botol yang terisi air perak kita masukkan ke gelas pengukur. Biasanya di sini pakai saringan mikro ya. Saringan mikro itu buat nyaring kayak partikel-partikel kecil. Karena kalau pakai suling kan biayanya mahal. Jadi kita pakai penyaring mikro kayak untuk buat apa ya? Nggak tahu sih. Buat apa sih di sini? Ya sama fungsinya buat suling. Jadi kayak ampas-ampas yang nggak dipakai disaring. Cuman kalau pakai mikro relatif lama, jadi kayak gini yang nggak ada polutan-polutannya dipisahkan dengan yang ada kayak polutan, yang ada ampas-ampasnya, atau si air perak yang kecil-kecil itu, perak-perak perak halus. Kemudian perak-perak halusnya itu disaring pakai saringan mikro. Nanti disaring perak yang sudah dimasukkan ke botol, kemudian kita campur dengan yang ini supaya menghindari adanya kebocoran dan polutan-polutan yang masuk. Kemudian kayak gini itu harus langsung ditutup supaya nggak kemasukan yang lain-lainnya. Terus di ruangan ini tertutup supaya nggak ada udara yang masuk, jadi lantai di sini agak lembab gitu. Ya bukan lembab, juga ya kering. Terus ini ditutup, habis itu nanti disteril pakai mesin vakum. Ya oke, kita punya kayak vakum, kayak sinar UV supaya bakteri-bakteri yang menempel kan nggak tahu, supaya jadi ini terkandung bersih gitu. Kemudian ke botol sebelum dimasukin air perak nanti kita apain, kita cuci kemudian kita keringkan dalam sinar UV supaya bakteri-bakteri hilang. Tapi berhubung sudah dicuci ya sudah lah, masa dicuci lagi. Tapi nanti kita kasih tahu, tapi sudah ada yang dikeringin di kulkas UV nya. Nah terus kita masukin ke dalam botol itu secara terus-menerus sampai botolnya sekiranya cukup, kita buat lagi. Proses pembuatannya tadi setelah dialiri arus listrik DC,
kita tunggu sampai ppm kisaran 12-20. Kemudian saat itu kita freezer. Kenapa kok di freezer? Karena kan ini kan air amidis, kemudian dialiri elektromagnetik, secara elektromagnetik. Kemudian kita secara freezer itu untuk menghentikan bakterinya yang di dalamnya itu, atau kayak ada bakteri atau kuman-kuman, supaya dia berhenti. Makanya kayak beberapa daging kalau dimasukin freezer itu lebih tahan lama. Kita masukin freezer selama 1 hari, 2 hari, pokoknya sampai dia matang. Nggak boleh kayak ada airnya masih harus matang gitu. Kita masukin freezer, baru habis itu kita keluarin, kita diemin baru sampai dia cair. Habis itu kita beri garam, ya kan, kita beri garamnya bukan garam biasa tapi garam Himalaya. Garam Himalaya ini fungsinya kayak garam dari pegunungan Himalaya. Fungsinya itu kayak buat, pokoknya garam ini biasa buat orang stroke. Dan kenapa kok harus pakai garam? Karena kayak lendir-lendir atau hewan-hewan jenis melata yang mengeluarkan lendir itu, kalau dikasih garam itu dia bakal cair. Jadi kayak pelindungnya, makanya kayak lintah gitu. Kalau misalnya lintah nancep dikasih garam, dia bakal lepas. Makanya kesakitan, panas. Jadi untuk orang-orang yang kena flu ataupun itu dikasih garam secara terus menerus, maka akan luntur. Maka dari itu setiap air perak harus menggunakan garam. Terlebihnya ada ion peraknya, ada garamnya. Terus kenapa kok produk ini saya bilang kreatif? Pertama, rata-rata orang yang menggunakan yang membuat air perak itu air peraknya tidak bening, kemudian tidak mengandung 100% air perak, tidak mengandung 99 perak murni ionnya. Terus kemudian ppm-nya tidak stabil. Terus kemudian air peraknya itu bersifat asam. Karena apa? Itu rahasia nggak boleh dibongkar. Iya nggak sih? Iya, tinggal dibongkar ya. Iya. Terus kenapa nggak kuning gitu kan? Biasanya orang yang menggigit air perak itu pasti kuning airnya rata-rata, dan juga ada yang bening sih. Cuman kita juga salah satu yang bening. Karena apa? Ada rahasianya. Nggak boleh kasih tahu rahasia ya. Terus kan air perak ini sangat bagus, sudah dicoba beberapa orang menggunakan. Jadi ada orang gitu, anjingnya itu kecepet eskalator ya. Nah di situ kukunya remuk, lukanya berdarah-darah. Terus dia beli air perak demi, kemudian dites di dokter. Katanya biasanya untuk menumbuhkan jaringan itu perlu beberapa hari sampai minggu, tetapi ini dalam 1 hari jaringannya sudah tumbuh. Jadi fungsinya air perak ini menghilangkan bakteri, terus mempercepat jaringan itu tumbuh. Makanya dulu terus dia juga kalau peraknya ini tinggi juga bisa menetralisir racun. Jadi kayak misalnya dulu pada zaman kerajaan seringkali jarum perak itu digunakan untuk mengetes racun dalam makanan, karena perak itu sangat sensitif terhadap racun. Dia langsung kelihatan kalau itu ada racunnya atau enggak. Kemudian sumpit-sumpit kerajaan itu biasanya tidak menggunakan kayu, melainkan menggunakan perak, maupun mangkok-mangkoknya banyak menggunakan perak, karena perak itu sangat bagus untuk kesehatan dibandingkan dengan lainnya. Seperti itu. Oke. Nah, habis sudah dituang, sudah difilter, terus habis itu sudah divakum pakai sinar UV. Kemudian sebelum divakum di sinar UV, kita taruh di ruangan seperti ini. Habis itu kita kasih kayak
kayak lampu ini lampu UV, lampu pembunuh virus dan bakteri di ruangan kayak gini. Sebentar aku dulu. Nah ya, sama di ruangan ini ada kayak gini. Jadi ini lampu fungsinya mengeluarkan sinar UV di dalam ruangan selama 15 menit, 30 menit sampai 1 jam. Makanya ruangan ini benar-benar steril. Nggak boleh ada orang yang masuk. Kalau masuk harus pakai sarung tangan, masker, plus kacamata. Jadi sebelum masuk harus pakai hand sanitizer. Ya, harus pakai hand sanitizer. Gitu. Jadi masuknya biasanya pagi hari, kalau enggak malam hari. Karena apa? Biasanya orang-orang harus mandi kan. Jadi harus mandi dulu baru boleh masuk. Mandi dulu, pakai hand sanitizer, pakai masker, pakai sarung tangan, pakai kacamata, dan sebelumnya dipasang lampu ini. Gitu, biar semuanya steril dalam sini. Ya, setelah dikemas, kan didiamkan di ruangan ini selama 1 hari. Habis itu dimasukin kulkas vakum gitu. Dimasukin kulkas vakum, dan sudah kena kulkas vakum, habis itu dimasukin di dalam kardusnya juga sudah divakum dalamnya, dan ini salah satu yang sudah divakum. Nah, berhubung ini taruh di luar supaya tahu kan, nggak apa-apa, dan nanti divakum lagi. Capek cuy. Kayak gini. Ag+, itu tandanya ion perak gitu, kimianya. Dia bagi adik-adik kelas 7, kelas 8 yang nggak tahu Ag+, belajar deh. Saya tahu kalian kurang banyak pengetahuan. Yang belum tahu kenapa harus didiemin sebelum dimasukin vakum itu supaya garam dan peraknya bisa menyatu. Garam dan peraknya bisa menyatu itu tandanya larut. Karena garam itu yang bisa larut dalam air gitu. Apa itu istilahnya, lupa. Contohnya ya, larutan cintaku yang berlarut-larut di kamu. Anjir. Oh ya, dan video ini memang khusus terlebih saya buat untuk Luffy ya. Aduh. Jadi gimana nih teman? Jadi video ini itu membuktikan bahwa saya bisa menaikkan ppm menggunakan perak, sebatang perak, bukan diri kalian yang sebatang kara ini. Kemudian kan kalau air perak ini dikatakan dalam beberapa artikel juga bisa menghilangkan virus sekaligus bakteri. Cuman saya sendiri nggak tahu benar apa enggak. Cuman kalau bakteri saya yakin. Kalau virus cuman pernah dipakaikan dengan virus flu kan. Jadi flu itu bisa hilang dengan ini beberapa orang. Nggak tahu kan, belum tahu semua orang, belum pernah dicoba ini semua orang. Kalau ke dekat-dekat orang itu kenapa? Karena dia mengandung garam kan. Terus kemudian intarnya membentuk metabolisme tubuh, sama garam ini fungsinya buat melunturkan lendir itu. Jadi lendir itu jadi luntur di paru-paru. Makanya ini sangat bisa untuk flu. Tapi kalau untuk virus, pertama virusnya cuma flu, yaitu balen-balen. Jadi virusnya itu cuma flu. Kalau virus covid pernah nggak? Pernah. Mungkin pertama belum tentu ada orang yang bisa diajak. Kedua mau datengin orangnya aja nggak berani. Ketiga orangnya belum tentu percaya. Jadi nggak tahu sih.
gitu. Lagian nggak tahu kalau ini bisa dibuat virus covid. Kalau ada saudara kena covid ya nggak apa-apa kasih ini, jadi kalau mati kabarin. Mungkin kayak gini kalau dicobain ke orang covid, apalagi percobaan ke manusia itu kan nggak etis ya kan. Kemudian kalau orang nggak mau itu kan melanggar HAM, sama seperti kita nggak mau divaksin ya nggak bisa. Tapi kalian tuh tahu diri aja ya, kalau nggak mau divaksin tuh yang lain kalau ketularan gimana? Kok lain merugikan diri sendiri dan orang lain dong. Jadi kalian tuh harus mau divaksin. Divaksin nggak mau kan aneh. Jelas-jelas sudah enak dikasih sama pemerintah malah nolak. Itu namanya apa? Bodoh bukan coy. Seperti itu. Jadi penggunaan air ini hampir sama dengan air infus ya. Penggunaan air infus sama dengan lesiran luka ini juga bisa. Sudah dokter hewan di Brawijaya sudah memakai ini untuk membersihkan luka. Oke. Gitu. Tapi nggak semua orang mau karena lagi ini belum ada izin ya kan. Harus izinnya lama, BPOM guys. BPOM mau bikin izin jual ginjal dulu dong baru bisa. Pasti nanti diobatin kayak ini. Terus kenapa kok saya bilang ini kreatif? Pertama karena saya memperbaruinya. Saya di sini tidak menciptakan ya, karena sudah ada yang nyoba tapi saya memperbarui ini. Pertama, aku memperbarui dari segi warna. Jadi banyak orang yang membuat air perak pertama kali itu kuning ya kan. Di air perak itu kuning, dan saya merubah ini jadi warna bening pakai pewarna. Nggak ada perwarna bening. Itu rahasia. Terus yang kedua, dimana itu di bagian dalamnya mereka tidak menggunakan garam, tapi saya menggunakan garam gitu. Kemudian yang ketiga, rata-rata orang yang menggunakan air perak ini lupa aku tadi ngomong apa sebentar. Rata-rata orang menggunakan perak ini itu menggunakan perak campuran, jadi ada campuran besinya, jadi nggak murni. Jadi kayak semuanya gini ya. Ini batang perak baru. Jadi batang perak seperti ini nih, yang baru kayak gini. Ini sekitar harganya 250.000 satu. Ini berapa gram ya lupa aku. Sekitar. Ya kalau pengen tahu ya, sisa-sisa batang perak yang telah dipakai. Ya ampun, jatuh pula. Kayak gini nih. Ya ampun. Saya juga percobaan tembaga. Nah, dimana tembaga ini sangat bagus guys. Ketahui kalau pertanian itu tanaman-tanaman pertanian itu sangat membutuhkan tembaga gitu kan. Jadi saya percobaan dengan tembaga ini. Jadi percobaannya dengan cabai. Jadi cabai ini saya potong ujungnya, kemudian dia kan tumbuh lagi tuh ujung baru, ngeprok gitu. Nah tapi risiko dari itu tuh ada yang tumbuh ada yang enggak. Nah fungsi tembaga ini selain mempercepat pertumbuhan, dia itu juga merupakan kebutuhan penting setiap tanaman. CU tuh kimianya tembaga gitu. Nah begitu saya kasih itu, saya suntik di pangkalnya, dia tumbuh cabai dengan cepat. Kemudian cabainya ini lebih panjang daripada yang lainnya. Tapi tembaga ini susah buatnya daripada air perak gitu. Terus aku juga lupa cara buatnya. Kayak pembicaraan 20 ini saya akhiri karena sudah terlalu lama.
Jadi di sini banyak pelajaran-pelajaran yang membantu mungkin saya. Kamu mau bikin air perak juga minimal harus 500.000 itu buat peraknya. Habis itu yang kedua, airnya ini bukan air aqua. Air yang dipakai ini air apa namanya, air Amidis. Amidis itu punya ppm nya 0, jadi dia lebih bagus daripada lainnya. Dan air ini nggak berlumut, tapi kalau aqua itu berlumut, kelihatannya bening, tapi di situ dia memakai kayak obat kimia itu untuk memperbening. Jadi kalau yang masih minum aqua itu nggak bagus ya, mulai ganti dengan Amidis. Terus yang kedua, Amidis itu mahal, per galonnya 20 lebih gitu. 20 berapa kemarin? Kemarin dapat diskon karena kan langganannya 20.000, tapi sebenarnya nggak boleh. Habis itu kemudian botolnya ini 3.000 satu botol. Satu botol 3.000. Ada orang. Satu botol 3.000. Terus kemudian dua mesinnya ini, mesin yang dipakai ini IC regulator ini murah kok. Jangan punyanya Cina barang KW. Cina kamu Cina ya? Enggak lah, harus pakai yang dari Jepang guys. Berapa? 2,5 segini ya, 2,5 juta. Usahakan voltnya 20. Habis itu ya itu biaya-biayanya ya, biaya kasaran ya, 2,5 juta ditambah 500.000, 3 juta. Habis itu kamu tambahin airnya, yang airnya 1.000 itu ya, airnya nggak usah dihitung, nggak murah ya gitu. Pembuatannya 3 juta untuk terus menerus, murah ya. Oke, kasih aku buat PPT nya untuk lebih singkatnya ini untuk videonya. Sama video wawancaranya nanti kita bikin video step by stepnya. Oke, terima kasih.